kelompok 2. Di sini kami akan jelasin materi mengenai garis pangkal dasar, yang dimana kami akan jelasin 3 poin. Yang pertama itu ada pengertiannya, cara pengukurannya, dan juga peraturan perundang-undangan. Simak terus video kami. Jangan lupa Bye. tonton ya. Nah, yang pertama itu pengertian garis pangkal dasar, yang dimana garis pangkal dasar perairan laut adalah garis khayal yang digunakan dalam hukum internasional untuk menentukan batas-batas yurisdiksi negara-negara pantai di sekitar perairan laut mereka. Garis pangkal dasar ini biasanya digunakan sebagai titik awal untuk mengukur jarak dan batasan-batasan zona laut seperti zona laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut teritorial dalam. Garis pangkal dasar ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik tertentu di pantai suatu negara dan mengikuti garis pantai alaminya. Garis ini dapat bervariasi tergantung pada hukum nasional masing-masing negara. Tetapi prinsip dasarnya adalah bahwa garis ini digunakan untuk menentukan batasan wilayah laut yang dapat diatur oleh negara tersebut. Oke, di sini saya akan menambahkan sedikit penjelasan tentang pengertian garis pangkal dasar. Nah, garis pangkal dasar pada perairan laut itu adalah garis air rendah sepanjang tepi laut yang ditetapkan oleh suatu negara sebagai titik acuan untuk mengukur lebar laut teritorialnya. Nah, garis pangkal ini merupakan hal terpenting dalam menentukan perhitungan wilayah laut sebagai sebuah negara. Nah, garis pangkal dapat digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial dimulai dari garis air rendah sepanjang pantai yang ditandai pada peta berskala besar setelah secara resmi dikeluarkan oleh negara pantai tersebut. Selain itu, garis pangkal juga dapat berupa garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus. Garis pangkal biasa digunakan untuk geografis pulau yang tidak berliku tajam, sedangkan garis pangkal lurus digunakan apabila garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang pengukuran garis pangkal dasar. Nah, pengukuran garis pangkal dasar di Indonesia biasanya dilakukan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang sekarang dikenal sebagai Badan Informasi Geospasial. Berikut langkah-langkah umum untuk pengukuran garis pangkal dasar. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan, di mana kita harus menentukan titik-titik referensi yang akan digunakan untuk mengukur garis pangkal dasar. Yang kedua, rencanakan rute pengukuran dan alokasikan sumber daya yang diperlukan. Nah, untuk yang kedua, pengukuran lapangan, di mana tim survei ataupun kita akan melakukan pengukuran lapangan menggunakan peralatan geodetik seperti GPS, teodelit, dan peralatan lainnya. Kemudian kita akan mengukur jarak, sudut, dan elevasi sepanjang garis pangkal dasar. Yang ketiga adalah analisis dan pengolahan data, di mana data yang diperoleh dari pengukuran lapangan yang akan diolah dan dianalisa untuk mendapatkan koordinasi dan informasi yang akurat. Kemudian ada pendaftaran dan pemutakhiran, di mana data garis pangkal dasar yang diperoleh akan didaftarkan dan dimutakhirkan ke dalam basic data yang dikelola oleh BIG atau Badan Informasi Geospasial. Kemudian untuk penyimpanan dan publikasinya, hasil pengukuran garis pangkal dasar akan disimpan dalam sistem informasi geospasial dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang serta masyarakat umum. Proses pengukuran garis pangkal dasar ini penting karena garis pangkal dasar dapat digunakan dalam menentukan batas wilayah laut Indonesia. Pengukuran tersebut harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan standar internasional untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Pastikan untuk selalu merujuk kepada lembaga berwenang seperti Badan Informasi Geospasial atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Guys, di sini saya akan sedikit menambahkan pengukuran dari garis pangkal dasar. Jadi menurut hukum kebiasaan internasional, garis pangkal diukur dari garis air laut terendah di sepanjang pantai. Prinsip ini digambarkan dalam pasal Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan. Kalimat tersebut kemudian diadopsi dalam pasal 5 UNCLOS 1958 di bawah judul garis pangkal biasa.
pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa garis pangkal biasa untuk mengukur luas laut teritorial adalah pada garis air surut terendah sepanjang pantai mengikuti lekuk pantai, seperti yang ditandai pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh negara pantai. Praktek pengukuran dengan garis pangkal biasa diatur dalam pasal 5 UNCLOS yang diukur pada saat air laut rendah. Ternyata tidak dapat diterapkan oleh negara dengan alasan berbagai keadaan geografis yang berbeda-beda. UNCLOS mengenal situasi seperti ini. Oleh karena itu, pada pasal 14 mengenai kombinasi cara-cara penerapan garis pangkal, bahwa negara pantai dapat menetapkan garis pangkal secara bergantian dengan menggunakan cara penarikan manapun yang diatur dalam pasal-pasal di atas yang menyesuaikan dengan keadaan yang berlainan. Wow! Amazing! Kau tahu nggak peraturan mengenai garis pangkal dasar? Tahu, ada beberapa undang-undang yang ngebahas tentang itu. Tapi di sini aku kasih 2 contoh aja. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu pengukurannya itu dari pengukuran garis air yang surut, yang paling bawah, yang low. Tapi kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu pengukurannya dari garis air yang paling tinggi. Peraturannya ada di peraturannya ada di Undang-Undang Nomor 32 dan ada di Undang-Undang Nomor 23. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, garis pangkal biasa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah garis air rendah sepanjang pantai yang diterapkan berdasarkan datum hidrografis yang berlaku. Pada pulau terluar yang terletak pada atol atau pada pulau terluar yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis pangkal biasa berupa garis air rendah pada sisi atol atau karang-karang tersebut yang terjauh dari arah laut. Garis pangkal rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 dicantumkan dalam peta navigasi skala besar yang diterbitkan secara resmi oleh Badan Pembuatan Peta Navigasi Pemerintah. Perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3 adalah perairan pendalaman dan perairan yang terletak pada sisi luar garis pangkal biasa tersebut adalah laut teritorial. Cukup. Amandemen terakhir Undang-Undang 1945 dilakukan pada tahun 2019. Dalam konstitusi ini terdapat prinsip-prinsip dasar seperti Pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan rakyat, negara hukum, serta pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain Undang-Undang 1945, ada juga peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal lebih rinci tentang tata cara pemerintahan hukum dan sebagainya di Indonesia. Jadi Undang-Undang 1945 adalah garis pangkal dasar yang mendasari seluruh sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Garis pangkal dasar dijelaskan dalam pasal 5 UNCLOS sebagai garis air rendah atau yang disebut the low water di sepanjang pantai, seperti yang terlihat pada peta skala besar yang diakui oleh negara pantai yang bersangkutan. Ini menurut United Nations tahun 1989. Sebagai pengertian umum, garis pangkal normal bisa disamakan dengan garis air rendah di sepanjang pantai, benua atau pulau. Pengertian ini meliputi batas terluar bangunan pelabuhan, garis air rendah di sepanjang objek elevasi surut, dan garis air rendah karang atol serta gugusan karang di sekitar pulau. Ini menurut IHO tahun 2014. Selanjutnya garis pangkal dasar atau yang disebut baseline, garis pangkal normal diatur dalam pasal 5 UNCLOS 3 menurut United Nations Convention on the Law of the Sea sebagai garis air rendah atau yang disebut the low water di sepanjang pantai. Garis pangkal normal terlihat sebagai garis nol kedalaman pada peta laut skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai yang bersangkutan.
Untuk pulau yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, maka garis pangkal terletak pada garis air rendah pada sisi karang ke arah laut yang ditunjukkan secara jelas pada peta laut yang resmi.